mendengar kata instruksi yang berarti perintah atau arahan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas. Sebagai contoh, sehari-hari begitu ya, ketika kita membeli sebuah perabotan misalnya, instruksinya biasanya sudah termasuk di dalam kemasan atau kotak barang tersebut. Walaupun instruksi secara umumnya merupakan rangkaian kata-kata, sampai berlembar-lembar biasanya, tapi dari asal-usul katanya, instruksi berasal dari bahasa Latin, instruere, kata kerja yang selain mengandung makna mengajar, dapat juga mengandung makna membangun secara fisik, seperti membangun sebuah bangunan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Tuhan Allah sendiri memberikan instruksi bagaimana cara untuk bertobat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan kami, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan sendiri yang memberikan instruksi, begini loh caranya untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, Tuhan Allah sendiri tidak pernah memberikan kita sesuatu tanpa instruksi. Jika kita ingat-ingat lagi, kita lihat lagi, di dalam sejarah bangsa Israel, instruksi-instruksi sudah ada sejak awal dan sudah menjadi bagian dalam hidup mereka. Ada 10 perintah Allah misalnya, dan ada hukum Taurat. Dan oleh karena itu instruksi mengalir kepada kita umat Kristiani dan menjadi bagian dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam bacaan Injil menurut Matius yang terdengar sangat agak sedikit familiar gitu, karena kita mendengar versi dari Injil Lukas hari Minggu lalu, Tuhan Yesus juga memberikan instruksi kepada murid-muridnya supaya mereka dapat menjalani misi mereka dengan baik. Sekilas instruksi ini mengandung banyak sekali isi, bahkan ada juga yang terdengar berat. Tapi Tuhan ingin membangun kita, menempa dan membentuk kita, sebab Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apapun yang Tuhan berikan dan izinkan untuk terjadi, seberat apapun, sebenarnya instruksinya juga sudah diberikan. Tentu saja kita diundang untuk membangun kehidupan rohani yang solid dengan berdoa secara pribadi, berdoa bersama dengan komunitas seperti yang kita lakukan sekarang, dan menerima sakramen-sakramen. Dengan ini, niscaya kita dapat melakukan misi apa yang sudah diinstruksikan Tuhan. Sebab Tuhan sesungguhnya sudah menulis instruksinya dalam diri kita menurut Nabi Yeremia. Untuk membangun kita juga. Instruksi yang tidaklah terlalu sukar dan tidak juga terlalu jauh. Kitab Ulangan seperti itu. Firman ini dekat kepada kita, di dalam mulut kita, dan di dalam hati kita, untuk kita lakukan dan kita realisasikan.